Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan nasional. Ide dan gagasan beliau di bidang pendidikan telah menjadi dasar dalam praktik pendidikan di Indonesia. Beliau lahir pada zaman kolonial, di mana tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Pada masa itu, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh para bangsawan dan orang Belanda saja. Beliau adalah pendiri dari Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pribumi pada saat itu untuk dapat mengenyam pendidikan, yang mana pada saat itu pendidikan hanya dapat dinikmati oleh kaum bangsawan dan orang Belanda saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala potensi yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara memiliki landasan filosofis dalam pendidikan, yaitu Ingarso Suntulodo. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Yang berarti seorang pendidik haruslah orang yang berpengetahuan dan berpengalaman dan dapat menjadi contoh yang baik. Kemudian Ing Madio Mangunkarso. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Yang berarti pendidik harus dapat menumbuh kembangkan minat, bakat, hasrat, dan kemauan dari murid untuk dapat berkreasi, berkarya, dan berinovasi. Kemudian Tutwuri Handayani. Dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, yang berarti seorang pendidik harus mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan juga tanggung jawab, dan memberikan kebebasan kepada murid agar mereka berkembang menurut pribadinya sendiri berdasarkan inisiatif dan pengalaman dari murid tersebut. Harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup. Artinya bahwa hidup tumbuhnya itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi, mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangatlah besar. Proses menuntun dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan asas trikon, yang terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas artinya pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Pembelajaran tidak boleh putus. Kemauan belajar, rasa ingin tahu, motivasi internal harus terus distimulasi. Murid dilatih untuk mampu mengelola cara belajarnya sendiri. Kemudian konvergen, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan di dunia. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Kemudian yang terakhir, konsentris.
Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Sebelum saya mempelajari modul ini, di kelas, saya menyeragamkan semua murid tanpa melihat keadaan dan karakter murid, yang mana saya memberikan materi pembelajaran seragam tanpa melihat perbedaan-perbedaan kemampuan dan tingkat kemampuan murid. Materi diberikan untuk mengajar materi yang harus diajarkan pada saat itu. Saya menganggap tugas saya selesai setelah menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu mengenai tugas saya hanyalah untuk menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang berarti saya tidak bisa memaksakan materi yang saya berikan harus dipahami dengan baik oleh seluruh siswa. Saya hanya dapat menuntun mereka sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, agar mereka merdeka dalam belajar, dan juga untuk kodrat alam dan kodrat zaman harus diperhatikan dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran kontekstual harus dilakukan sesuai dengan budaya setempat dan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan juga saya harus selalu mengembangkan kompetensi yang saya miliki untuk menyelaraskan agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di lokasi sekolah tempat saya mengajar adalah lingkungan di mana banyak pengrajin pandai besi. Murid-murid secara langsung atau tidak langsung memiliki pengalaman mengenai pengrajin pandai besi. Saya sebagai pendidik yang menerapkan kodrat alam dan juga merupakan guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, akan menghubungkan materi-materi pembelajaran dengan kerajinan pandai besi. Misalnya, pada materi kalor, saya bisa menyampaikan contoh pemuaian dan perubahan wujud berhubungan dengan kerajinan pandai besi. Kemudian juga pada materi sistem pernapasan, saya bisa menyampaikan bahaya bekerja tanpa masker di kalangan pengrajin pandai besi, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Nantinya, saya berharap dengan cara menerapkan pembelajaran kontekstual seperti ini, murid-murid lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih.